Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yunita Indahsari dari kelas B20 dengan NIM 23811300763. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tengah semester mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI. Dalam tugas UTS kali ini, saya akan mengembangkan tentang audio pembelajaran. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian ijtihad, hukum ijtihad, dan bentuk-bentuk ijtihad serta metode ijtihad dalam hukum Islam. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Asrizal Wahdan Wilsa MPD. Sebelum membahas lebih lanjut tentang ijtihad, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu ijtihad. Ijtihad itu adalah salah satu sumber hukum Islam. Istilah ini kerap digunakan ketika mempelajari terkait hukum yang tidak terdapat di dalam nas Al-Quran atau hadis. Menurut buku pengantar ilmu ushul fiqh tulisan Muhtim Humaidi, ijtihad adalah mengerahkan dan mencurahkan kemampuan pada suatu pekerjaan. Sederhananya, ijtihad digunakan untuk mengungkapkan pengerahan kemampuan dalam mewujudkan suatu kesulitan atau beban yang dituju. Adapun ditinjau dari segi bahasa, maka ijtihad diartikan sebagai bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga fisik maupun pikiran. Umumnya, ijtihad dipakai pada perkara yang mengandung kesulitan. Karenanya tidak dikatakan berijtihad jika berbicara perkara ringan, seperti dijelaskan oleh Syama' bin Hasballah Taib dalam Risalah Ushul Fiqh. Di era sekarang ini, ijtihad menjadi kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang kian muncul dan hukumnya tidak terurai jelas dalam sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Meski demikian, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, hanya ulama yang memiliki syarat yang mampu berijtihad. Yang kedua, mengenal hukum ijtihad. Menurut jurnal yang bertajuk Ijtihad, Teori dan Penerapannya yang ditulis oleh Ahmad Badi, berikut sejumlah hukum melakukan ijtihad. Yang pertama, fardhu ain. Hukum ini berlaku apabila ijtihad untuk kasus dirinya sendiri yang harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri. Selain itu, menjadi wajib untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya dan bi'al tidak dijawab khawatir akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut serta habis waktunya dalam mengetahui kejadian itu. Yang kedua, fardu kifayah. Apabila permasalahan yang dilakukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya atau ada lagi mujtahid lain yang telah memenuhi syarat. Yang ketiga, sunnah jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya maupun tidak. Yang keempat, haram ketika ijtihad yang diterapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syara'. Selanjutnya, metode ijtihad dalam hukum Islam. Dikutip dari buku Metode Ijtihad Mazhab Al-Zahiri karya Haji Rahman Alwi, metode ijtihad antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara' yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Adapun contoh ijma' adalah ijma' sahabat, yaitu ijma' yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, qiyas. Qiyas merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkan dengan hukum peristiwa lain
yang sudah ditetapkan sesuai nas. Contohnya adalah mengkiaskan pembunuhan yang menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Yang ketiga, istihsan. Ihtisan yaitu merupakan berpindahnya mujtahid dari suatu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Contohnya adalah wasiat. Meski secara kias tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Al-Quran, maka wasiat diperbolehkan. Yang keempat, masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan. Karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Contohnya adalah membuat akta nikah, akta kelahiran, dan sebagainya. Yang kelima, ijtihad. Ijtihad merupakan metode yang dilakukan hukum sebelumnya sampai mengubahnya. Setiap makanan ada dalil yang mengharamkannya. Yang keenam, urf merupakan yang oleh masyarakat turun temurun. Contohnya halal dilakukan saat hari raya. Sadzui zariyah merupakan suatu yang zariyah boleh tetapi bisa mengarah ke, contohnya bermain kuis yang Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas bentuk-bentuk ijtihad. Mari kita bahas lebih dalam tentang bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad itu adalah upaya seorang mujtahid atau ahli fikih untuk mengeluarkan hukum syara atau hukum Islam dari dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran dan hadis untuk menjawab persoalan hukum yang belum ada jawaban eksplisitnya. Secara umum, ijtihad dibagi menjadi beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama, ijtihad bayani. Ijtihad bayani adalah yang bertujuan untuk memahami makna yang tersirat dalam nas Al-Quran dan hadis. Contohnya, mencari makna yang lebih dalam dari suatu ayat atau hadis yang memiliki beberapa penafsiran. Yang kedua, ijtihad ta'lili. Artinya, ijtihad ini yang dilakukan untuk mencari sebab hukum atau ilah dari suatu hukum yang telah ditetapkan dalam nas. Contohnya, mencari alasan mengapa zakat fitrah itu wajib dikeluarkan. Yang ketiga, ijtihad istilahi. Ijtihad istilahi ini adalah ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum atau maslahah mursalah. Contohnya menetapkan hukum tentang penggunaan teknologi baru yang belum ada dalam nas. Yang keempat, ijtihad at-takhrij. Ijtihad at-takhrij ini adalah ijtihad yang dilakukan dalam suatu mazhab untuk melahirkan hukum baru yang tidak ditemukan dalam pendapat imam mazhabnya, tetapi tetap berpegang pada kaidah-kaidah mazhab tersebut. Yang kelima, ijtihad at-tahrij, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk memilih pendapat yang paling kuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam suatu masalah, baik itu pendapat para imam mazhab maupun pendapat para ulama lainnya. Selain itu, ijtihad juga dapat dikategorikan berdasarkan ruang lingkupnya. Ada dua ya. Yang pertama, ijtihad kulli, yaitu ijtihad yang menyangkut masalah-masalah fundamental dalam agama. Selanjutnya, ijtihad juz'i. Ijtihad yang menyangkut masalah-masalah yang lebih spesifik atau detail. Faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihad. Di sini ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, masalah yang dihadapi. Semakin kompleks masalah, semakin kompleks pula bentuk ijtihad yang diperlukan. Selanjutnya, ketersediaan dalil. Semakin banyak dan jelas dalil yang ada, semakin sedikit ruang untuk ijtihad. Selanjutnya, keahlian mujtahid.
Semakin dalam pengetahuan dan pemahaman seorang mujtahid terhadap ilmu-ilmu agama, semakin baik hasil ijtihadnya. Perlu diingat, ijtihad bukan berarti membuat hukum baru. Mujtahid hanya berusaha menemukan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun belum secara eksplisit dinyatakan dalam nas. Ijtihad juga membutuhkan kehati-hatian. Ijtihad harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan dalil yang kuat agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Ijtihad juga bersifat dinamis. Bentuk dan metode ijtihad dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya masalah-masalah baru. Syarat-syarat menjadi mujtahid diantaranya menguasai ilmu agama secara mendalam, mempunyai pemahaman yang luas tentang Al-Quran dan hadis, menguasai ilmu ushul fiqh, memiliki akhlak yang mulia, mampu berijtihad dengan menggunakan metode yang benar. Dari semua pembahasan di atas, saya tarik kesimpulan, ijtihad adalah salah satu upaya untuk menjaga dinamika Islam agar tetap relevan dalam perkembangan zaman. Dengan memahami berbagai bentuk ijtihad, kita dapat lebih menghargai keragaman pendapat dalam Islam dan memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.